Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Adi Kusmanjaya. Saya adalah salah satu mahasiswa di program studi pendidikan IPA di program Pascasarjana Haloleo. Jadi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hormon endorfin. Ya, adapun lingkup materi dari penjelasan saya kali ini, pertama itu saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih hormon itu, lalu kemudian apa manfaatnya dan bagaimana dengan penggolongan hormon. Setelah saya menjelaskan tentang hormon, lalu baru saya akan masuk di penjelasan mengenai endorfin. Apa itu endorfin, fungsinya, produksi, transfer, dan juga mekanisme aktivasi dari endorfin. Ya, yang pertama hormon. Hormon ini berasal dari bahasa Yunani, hormon yang artinya yang menggerakkan. Adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Jadi hormon itu adalah sebuah zat kimia yang dihasilkan oleh adanya organ pada tubuh tertentu, yaitu kelenjar endokrin yang memiliki fungsi untuk memacu fungsi organ lain. Jadi kelenjar endokrin ini itu merupakan sel yang berfungsi untuk mensekresikan senyawa kimia atau hormon, lalu mendistribusikannya melalui peredaran darah menuju sel atau jaringan atau organ yang memerlukan target. Bisa dilihat gambarnya di sampingnya. Jadi kelenjar endokrin itu menghasilkan hormon. Nanti hormon ini dibawa melalui pembuluh darah menuju organ atau sel atau jaringan yang menjadi targetnya. Jadi kemudian ada perbedaan. Jadi ada perbedaan antara hormon dan enzim. Pertama itu enzim memiliki kemampuan untuk mempercepat reaksi metabolisme, sedangkan hormon itu mempunyai peranan dalam meningkatkan metabolisme serta mengontrol fungsi tubuh. Lalu ada lagi perbedaan antara hormon dan sistem saraf. Jadi sistem saraf itu respon sistem endokrin bekerja lebih lambat daripada sistem saraf. Sedangkan potensial aksi sistem saraf dapat bekerja dalam waktu 2-3 milidetik. Sedangkan sistem hormon membutuhkan waktu beberapa menit hingga jam untuk menghasilkan respon tanggapan. Ya, sifat hormon. Hormon ini mempunyai beberapa sifat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu bekerja secara spesifik pada organ atau bagian tubuh tertentu ataupun aktivitas tertentu. Kemudian dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, bekerja dengan secara lambat. Kemudian pengaruh hormon ini juga tidak spontan. Kemudian hormon ini tidak dihasilkan setiap waktu, namun diproduksi hanya apabila diperlukan atau dibutuhkan. Ya, bisa dilihat gambar di samping ini namanya itu letak kelenjar endokrin pada manusia, di mana tempat terbentuknya hormon-hormon di dalam tubuh manusia. Misalnya di bagian otak ada hipotalamus, pineal, dan juga hipofisis. Di sini terbentuk beberapa jenis hormon seperti tiroid dan juga endorfin yang akan saya jelaskan nanti. Kemudian ada di tenggorokan ada kelenjar tiroid dan paratiroid. Di dekat jantung ada timus, kemudian ada di lambung, adrenal, pankreas, ginjal, dan juga di alat kelamin seperti wanita ovarium atau testis pada pria. Ya, manfaat hormon. Jadi banyak manfaat yang diperoleh oleh hormon ini. Manusia sangat butuh akan keberadaan hormon karena hormon ini punya peranan penting. Beberapa di antaranya itu berguna dalam pencernaan makanan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, juga mempengaruhi metabolisme glukosa lemak, protein dan seluruh tubuh, serta mampu mengendalikan tekanan darah, pertumbuhan, perkembangan, mengatur kadar glukosa, detak jantung, dan lain sebagainya. Ya, penggolongan hormon. Adapun penggolongan hormon bisa dilihat pada tabel di layar. Jadi ada beberapa klasifikasi penggolongan berdasarkan secara tradisional, senyawa pembentuk, fungsi respon kelarutan, lokasi reseptor, letak sel target, dan siklus sekresi. Pada penggolongan tradisional ada sistem klasik, neuro maupun lokal. Sedangkan senyawa pembentuknya ada yang steroid, eukosanoid, amino, dan juga peptida. Sedangkan dalam penggolongan berdasarkan fungsinya ada fungsi perkembangan, metabolisme, trofik, mineral dan air, dan juga kardio.
Ada responnya, ada respon cepat dan respon lambat. Kemudian kelarutannya lipofilik atau hidrofilik. Kemudian lokasi reseptornya ada yang intraseluler dan juga membran plasma. Letak selnya ada yang dalam sirkulasi, ada juga yang dalam lokal. Kemudian siklus sekresinya diurnal, hormonal atau variabel. Ya, bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah salah satu contoh penggolongan hormon berdasarkan senyawa pembentuknya atau struktur kimianya. Ada yang bentuknya polipeptida atau peptida dalam bentuk panjang, kumpulan dari asam-asam amino yang berbentuk rantai panjang. Ada juga derivat asam amino, strukturnya bisa dilihat ini seperti tirosin. Kemudian ada juga dalam bentuk steroid. Ya, hormon endorfin. Ya, endorfin ini sendiri adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dan sistem saraf pusat manusia. Hormon endorfin adalah pembunuh rasa sakit alami yang dihasilkan oleh otak. Hormon ini juga akan menimbulkan rasa senang atau euforia. Meningkatnya jumlah hormon endorfin akan mengurangi efek buruk dari stres dan rasa sakit. Melepaskan hormon seksual, menambah nafsu makan, dan meningkatkan respon kekebalan tubuh. Ya, jadi bisa dilihat pada gambar di samping, di mana ada gambar otak. Jadi letak kelenjar pituitari itu ada di bagian otak tengah. Dari sinilah tempat produksinya hormon endorfin. Ya, berikutnya fungsi hormon endorfin. Hormon endorfin punya beberapa banyak manfaat dalam tubuh manusia, antara lain membantu mengatasi stres, meningkatkan mood senang dalam tubuh, mempengaruhi sel otak dalam mengingat dan berkonsentrasi, membantu meredakan nyeri yang dirasakan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menghilangkan superoksida yang menyebabkan proses penuaan tubuh. Berikutnya dampak negatifnya atau kekurangan dari hormon endorfin. Yang pertama itu terjadinya depresi, cemas berlebihan, kurang mood, nyeri, tagihan, kesulitan tidur, dan juga sikap kasar. Ya, produksi hormon endorfin. Jadi hormon endorfin ini sendiri yang dibuat itu terdapat 3 buah senyawa. Yang pertama itu alfa endorfin, beta endorfin, dan juga lambda endorfin. Jadi pada alfa endorfin terdiri atas 16 buah pasang asam amino, di mana ujungnya itu berikatan dengan OH. Sedangkan beta endorfin itu terdiri atas 31 jenis asam amino yang saling berikatan, dan lambda endorfin sebanyak 17 asam amino yang ujungnya berikatan dengan OH. Ya, bisa dilihat pada gambar berikutnya. Di sini ada exon 1, exon 2, exon 3. Jadi ini adalah gen dari POMC. Ya, jadi persekutor endorfin utama atau pembuatan endorfin utama itu diproduksi oleh kelenjar pituitari atau pituitari. Jadi ketiga jenis hormon endorfin ini adalah bagian dari fragmen dari persekutor protein proopiomelanokortin atau kita singkat dengan POMC. Jadi bagian dari gen ini ada exon 1, 2, dan 3. Kemudian bagian exon 2 dan exon 3 ini merupakan akan membentuk protein yang namanya POMC. Nah, jadi sini protein POMC dari gen POMC, bagian 2 dan 3-nya itu membentuk protein POMC. Jika kita belah lagi, pembelahan ujung terminal C-nya ini akan menghasilkan beta lipotropin. Nah, kita belah lagi di sininya akan menghasilkan yang namanya beta endorfin. Jadi disinilah tempat dihasilkannya hormon endorfin. Yang berikutnya transport hormon endorfin. Jadi mekanisme endorfin ini bisa kita bagi atas dua jenis ya melalui aktivitasnya. Yang pertama itu melalui sistem saraf perifer atau kita singkat dengan PNS, dan SSP atau sistem saraf pusat. Ya, di sistem saraf pusat SSP, persepsi penghilangan rasa sakit dihasilkan oleh beta endorfin yang berikatan dengan reseptor opioid. Kemudian reseptor opioid ini dipecah menjadi 4 kelas utama yang berpasangan protein G, di mana ada reseptor MU, reseptor delta, reseptor kappa, dan reseptor nociceptin. Ya,
Dalam sistem saraf perifer atau PNS, beta endorfin menghasilkan analgesia dengan mengikat reseptor opioid, terutama subtipe MU, di terminal saraf pra dan pasca sinaptik. Utamanya mengarahkan efeknya melalui ikatan prasinaptik. Ketika terikat, kaskade interaksi menghasilkan penghambatan pelepasan tachykinin, terutama substansi P, protein kunci yang terlibat dalam transmisi rasa nyeri. Sedangkan pada PNS, reseptor MU opioid hadir di seluruh saraf perifer dan telah diidentifikasi di terminal pusat neuron aferen primer, serabut saraf sensorik perifer, dan ganglia akar dorsal. Jadi bisa dilihat pada gambarnya di sebelah, jika terdapat sebuah luka atau memar, beta endorfin itu nanti akan dibawa melalui sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini nanti menghalangi reseptor opioidnya, jadi akan menghalangi rasa sakit. Dia akan memblok rasa sakitnya itu. Ya, lanjut bagaimana mekanisme aktivasi endorfinnya. Jadi seperti tadi saya jelaskannya, endorfin itu dilepaskan dari kelenjar pituitari. Biasanya berbagai respon terhadap rasa sakit dapat bekerja di sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Beta di PNS, di beta endorfin itu adalah endorfin primer yang dilepaskan kelenjar pituitari. Endorfin menghambat transmisi sinyal rasa nyeri dengan mengikat reseptor saraf perifer yang menghalangi pelepasan zat neurotransmitter P. Mekanisme di SSP serupa tapi bekerja dengan memblokir neurotransmitter yang berbeda. Asam gamma aminobutirat atau GABA, pada gilirannya penghambatan GABA dapat meningkatkan produksi dan pelepasan dopamin, di mana neurotransmitter yang berkaitan dengan kesenangan. Bisa dilihat sebelum ini gambarnya ya, sebelum endorfin dilepaskan, di mana ada substansi P-nya dan neuron penerima saraf rasa sakit. Dengan adanya endorfin yang datang ini masuk, dia akan memblokir sinyal rasa sakit yang ada di sini di substansi P, sehingga neuron penerima rasa sakit itu tidak menerima informasi tentang rasa sakit. Jadi ini kegunaannya endorfin, dia bisa menghilangkan rasa sakit. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.